Hai semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa. Beberapa waktu, boleh dibilang adalah mungkin dalam waktu semingguan lagi, kita akan segera menuju ke persidangan Verdi Sambo dan juga tersangka lainnya. Hari ini aku baru aja melihat komentar dari Sarmauli Simangunsong, pengacara dari Putri Chandrawati pada saat memberikan keterangan dalam tayangan Kompas TV. Ada beberapa hal yang cukup menggelitik, tetapi itu adalah hal yang wajar karena namanya pengacara secara hukum pun juga diperbolehkan membela orang yang salah karena fungsinya pengacara itu kan hanya memastikan pada umumnya ya untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, syukur-syukur bisa menghilangkan hukuman tersebut. Ada statement dari Sarmauli Simangunsong ini bahwa ada statement yang dikatakan bahwa begini, termasuk juga dengan tim pengacaranya. Jangan dipaksakan kalau seseorang itu tidak bersalah, karena memang fakta-faktanya menurut tim mereka bahwa Putri Chandrawati itu tidak terbukti dan tidak ada fakta-fakta dia terlibat dalam perencanaan ataupun juga eksekusinya. Ini adalah bagian yang sedang diperjuangkan oleh mereka, walaupun kita tahu ya FS dan juga PC itu adalah satu tim. Nah, sepertinya untuk si PC ini target mereka bukan lagi untuk yang menghilangkan pasal pembunuhan berencana, tetapi ingin menjadikannya dia tidak terlibat begitu. Mungkin hukumannya hanya dalam hitungan jari, mungkin beberapa tahun saja. Berbeda dengan si Verdi Sambo, kayaknya ada win-win solution lah. Menurut aku sih ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang mereka sepertinya menggunakan bahasa-bahasa hukum, karena memang dalam persidangan nanti kalau sesuatu hal itu tidak terbukti ya otomatis itu tidak terjadi di persidangan nanti, walaupun pada kenyataannya ada banyak hal kok yang tidak terbukti, ada banyak hal yang tidak terbukti, belum tentu itu juga tidak terjadi. Tetapi gini teman-teman, karena ada banyak hal yang sudah kita kawal bersama-sama, dalam keterangannya di sini Sarmauli mengatakan bahwa ada 3 fase pada saat kasus Putri Chandrawati ini. Fase pertama adalah di awal kejadian antara tanggal 3 atau 4 sampai 8 Juli 2022, di mana 8 Juli itu adalah hari eksekusi ya, dan juga Brigadir Joshua pulang ke Jakarta dari Magelang. Nah, itu adalah fase juga yang menurut aku sangat krusial gitu. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa tidak fakta-fakta yang kami temukan dari keterangan Putri Chandrawati ataupun juga tersangka lainnya, di situ menunjukkan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PC itu terlibat ataupun juga merencanakan. Ya bagaimana mungkin bisa ditemukan faktanya? Jelas-jelas kita bisa melihat ada 97 oknum anggota Polri yang terkena kategorinya adalah obstruction of justice dengan level ringan, sedang sampai berat. Obstruction of justice itu bukan cuma sekedar isapan jempol belaka, mereka-mereka inilah orang-orang yang membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung menghilangkan barang bukti yang merujuk ke alat bukti yang bisa menguatkan pada saat persidangan lagi. Nanti, maksudnya itu artinya ya wajar pengacaranya pede sekali mengatakan bahwa fakta-fakta yang kami temukan tidak ada yang merujuk ke arah sana. Ya jelaslah faktanya udah banyak yang dimanipulasi, dihancurkan, nggak bisa didapatkan. Ngomongin CCTV aja sampai sekarang mana coba CCTV-nya? Kan belum ada keterangan yang menyatakan bahwa CCTV yang dihancurkan oleh oknum anggota Polri tersebut berhasil dipulihkan. Itu kan tidak ada sampai sekarang. Karena itu kecanggihan yang sangat luar biasa. Kalau fase yang kedua adalah fase rekayasa. Rekayasa ini yang sudah dianulir oleh tim penyidik adalah pada saat kita kalau flashback kembali ya pada saat Kapolres Jaksel yang lama ya menyatakan kronologinya, kemudian juga tentang dugaan pelecehan yang terjadi di Jakarta Selatan. Itu kadang kalau kita ngelihat flashback kembali, kok sebegitu pedenya ya para aparat ini mengatakan hal seperti itu. PD tersebut apakah karena sudah faktor kebiasaan, sudah terbiasa mengatakan hal-hal bohong? Karena bagi aku pribadi, maksudnya aku tidak suci, aku juga tidak sempurna, mungkin juga aku pernah berbohong. Tetapi untuk hal sebesar ini, mereka bisa dengan santai, kayak nggak ada beban, terlihat natural pada saat mereka berbohong, berbicara ke media massa. Ya jelaslah ini bukan lagi dugaan, karena sudah ada orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut yang sudah terkena pasal obstruction of justice, bahkan mereka pun sudah diberhentikan, tidak hanya diberhentikan atau diturunkan jabatan, tapi juga dikeluarkan dari anggota Polri.
Fase rekayasa itu adalah yang kedua, kita sudah ketahui. Sementara fase yang ketiga adalah fase terbongkar. Terbongkar ini juga kita harus sadar, ini bukan karena mereka yang tiba-tiba ada ilham, kemudian merasa bersalah. Tidak, terbongkarnya ini karena perjuangan semua pihak, terutama kalau aku lihat adalah tekanan dari masyarakat ataupun juga netizen. Netizen itu berkali-kali dari berbagai media platform selalu menyuarakan ketidakrasionalan. Ada kayak pelecehan intelektual kita, logika berpikir kita diacak-aduk dengan semua isu yang sudah kita bahas. Itu adalah 3 fase yang disampaikan oleh Sarmauli di sini. Dan dia mengatakan bahwa kita harus memisahkan kejadian-kejadian tersebut karena setiap fase tersebut memiliki sebab dan akibatnya. Ini adalah salah satu bagian yang menurut aku harus aku kritisi. Tidak bisa kejadian tersebut dipisahkan begitu saja. Semuanya itu satu rangkaian, apalagi pelaku-pelakunya adalah hal orang yang sama, kemudian juga korbannya adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin kok harus dipisah-pisahkan, katanya ada sebab dan akibatnya. Sudah jelaslah sebab dan akibatnya adalah cuma satu. Sebabnya adalah karena mereka sudah membunuh Brigadir Joshua dan mereka ingin mendapatkan, awalnya mereka pede dan juga yakin bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki seorang Ferdy Sambo itu banyak orang yang akan membantu Ferdy Sambo, tetapi kekuatan netizen luar biasa, akhirnya sekarang semuanya mulai cari aman masing-masing. Kalau ada masih nih ya oknum-oknum yang berusaha menutupi sesuatu hal atau membantu Ferdy Sambo, itu resikonya sangat besar sekali. Kasus ini sudah menjadi atensi publik yang luar biasa, bahkan sudah ditegaskan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui humasnya bahwa persidangan nanti itu akan terbuka untuk umum dan media itu bisa meliputnya. Mudah-mudahan ini adalah kebenaran karena memang pasal yang diajukan adalah pasal 340 yang utama, yaitu adalah pembunuhan berencana, bukan pasal asusila. Kemudian Sarmauli juga mengatakan dari pertama BAP, PC itu sudah konsisten tentang kejadian di Magelang mulai tanggal 7 sampai 7 Juli. Konsisten? Menurut aku tidak ya. Kalau konsisten bohong, yes, itu adalah opiniku. Konsistennya bohong. Kenapa aku tidak setuju dengan statement ini? Kalau dibilang konsisten tentang kejadian di Magelang, itu nggak benar sama sekali. Bukankah PC dan juga LVS serta lainnya sudah mengklaim adanya pelecehan di rumah dinas Jakarta Selatan? Tapi kan selama ini kita nggak tahu anjas, kita sudah tahu sih, maksudnya gimana sih tahu tentang BAP. Pada saat Pak Mahfud MD mengatakan ceritanya di BAP yang ditulis oleh Putri Chandrawati, Efes, dan lainnya itu menjijikan dan juga mengerikan, yaitu adalah hasil keterangan dari si Putri Chandrawati. Kalau dibilang konsisten dari awal sampai akhir, yes, konsisten untuk kebohongannya. Kemudian kan dipindahkan gitu ya. Kejadian tersebut adalah di Magelang. Adalah hal yang sulit untuk dipercaya. Karena dengan banyak barang bukti dan juga alat bukti yang sudah dihancurkan oleh oknum-oknum tersebut saja, itu tidak terlalu kuat. Karena logikanya gini teman-teman, kalau sudah beneran dilakukan dugaan perkosaan tersebut ke Putri Chandrawati, pastilah Putri Chandrawati tidak akan membuang bajunya. Kemana bajunya? Itu kan hal yang sangat logik sekali. Masa kalah sama Lesti yang langsung visum, bajunya aja kita nggak tahu kemana itu. Nggak cuma bajunya dari si Putri Chandrawati, baju dari Brigadir Joshua apakah juga sudah didapatkan? Kok aneh sekali ya? Ada yang bilang bahwa ya itu adalah salah satu hasil dari obstruction of justice, betul banget. Yang sangat fundamental yang dihancurkan para oknum-oknum Polri tersebut adalah kayak HP-nya Brigadir Joshua, itu sangat fundamental sekali. CCTV, laptop, bajunya Brigadir Joshua, kemudian bajunya Putri Chandrawati yang di Magelang, harusnya itu menjadi salah satu hal yang bisa menguatkan statement-statement dari timnya Ferdy Sambo ini. Kemudian ketika di Duren 3 atau rumah dinas, PC dengar dan melihat, tanya presenternya, dikatakan di sini bahwa tidak tahu. Ini adalah bagian kebohongan lagi menurut aku, karena dikatakan begini ya, bahwa pada saat hari kejadian tersebut di tanggal 8 Juli 2022, PC diklaim bahwa dia itu berada di kamar, sedangkan pembunuhannya di ruang tengah atau di ruang tamu. Ya, sejauh-jauhnya logikanya gini, biasanya ya, kita ada mobil pecah ban di depan, tembakan pecahan yang luar biasa aja,
pada umumnya masyarakat akan keluar ngeliat apa yang terjadi. Ini apa kabar gitu? Nggak masuk logika sama sekali. Ada suara tembakan. Tembakannya itu nggak cuma sekali, 2 kali. Tetapi kita tahu ada 4 atau 5 tembakan yang bersarang di tubuhnya Brigadir Joshua, ditambah dengan 7 tembakan yang dikeluarkan oleh Ferdy Sambo untuk mengelabuhi. Itu jadi ada belasan tembakan, kok katanya si Putri Chandrawati hanya mendengar sekilas dan tidak keluar. Itu sangat janggal dan tidak masuk akal sama sekali. Itu adalah menurut aku salah satu strategi dari Putri Chandrawati dan juga timnya agar memuluskan strategi mereka untuk mengkategorikan bahwa PC ini tidak mengetahui, tidak ikut merencanakan, dan tidak terlibat apapun untuk menghindari pasal pembunuhan berencana tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jaksa kan, yang diputuskan, yang dituduhkan untuk PC ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Kalau nanti di persidangan tidak terbukti PC tidak terkena pasal 340, artinya yang lemah siapa? Yang lemah adalah jaksa dan juga penyidik, karena kok bisa dikenakan pasal tersebut tetapi di persidangan tidak terbukti. Makanya pada saat persidangan nanti kalau ada beberapa hal, pasal, beberapa tersangka yang tidak match dengan pasal yang dituduhkan, itu menjadi indikator untuk menilai jaksa itu punya kualitas baik ataupun juga tidak, karena di persidangan nanti kan permainan kata-kata, terminologi, dan banyak alat bukti lainnya yang akan diperdebatkan. Kemudian pasal 340, apakah yakin PC akan lolos? Ini dikatakan lagi, sesuai fakta, kami yakin PC tidak terlibat saat kejadian di Duren 3. Seperti aku uraikan tadi, itu adalah langkah mereka. Jangan paksakan jika seseorang tidak bersalah, karena memang faktanya tidak ada yang mendukung bahwa dia terlibat dalam eksekusi ataupun juga perencanaan. Fakta perencanaan sampai saat ini tidak melihat fakta ini. Bagaimana mungkin faktanya bisa terbongkar semuanya? Jelas-jelas 97 oknum anggota Polri itu terkena obstruction of justice. Mereka ngapain kok bisa terkena ini? Ya mereka menghilangkan barang bukti, CCTV, HP, semuanya. Kalau itu semuanya ada, sudah clear menurut aku akan terlihat apakah PC ikut merencanakan atau tidak. Karena semuanya dihilangkan, yaitu tadi efeknya membuat banyak hal yang menjadi terkaburkan. Ini dibutuhkan kecerdasan luar biasa dari kejaksaan dan juga hakim nanti untuk melihat pesan-pesan yang tersirat, nggak hanya yang tersurat pada saat di pembahasan mengenai alat bukti nanti. Persiapan dari timnya PC ini adalah sudah melakukan konsultasi dengan sejumlah ahli pidana dan juga psikiater. Yang kedua hal ini tentunya akan menjadi salah satu alat bukti, yaitu adalah keterangan ahli teman-teman, yang ini nanti akan dibuatkan untuk meringankan hal-hal yang meringankan si Putri Chandrawati. Jadi mudah-mudahan kita terus mengawal kasus ini. Pada saat nanti di persidangan kita melihat ada hal-hal yang janggal, kita akan kritisi, kok putusannya seperti ini, kok buktinya seperti ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Putri Chandrawati dan juga yang lainnya mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka. Pasti akan dikatakan oleh penyidik maksudnya kejaksaan atau hakim, kami tidak akan terpengaruh dengan opini umum ataupun juga perdebatan di masyarakat. Itu pasti akan dikatakan. Tetapi menurut aku, no viral, no justice itu tidak hanya berlaku sampai levelnya kepolisian, tetapi juga sampai kejaksaan, bahkan juga sampai ke hakim. So, itu adalah opini pribadiku, apa yang saat ini sedang diperjuangkan dari Putri Chandrawati beserta timnya. Kalau menurut kalian, apa yang terlewat mengenai isu ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, terus juga follow Facebook page serta Instagramku di Anjas Asmara. Kalaupun kerap semuanya, see you on the next video. Bye-bye.